kita mulai pelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Baik. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Mari teman-teman, sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa. Berdoa, mulai. Selesai. Terima kasih. Baik, sudah siap memulai pelajaran hari ini? Siap. Untuk mengetes kesiapan kalian, saya akan berikan ice breaking ya. Iya. Silakan berdiri semuanya. Jadi peraturannya untuk ice breaking ini nanti saya bilang pagi, siang, malam ya. Iya. Nah, kalau pagi kalian tepuk satu kali ya. Iya. Kalau saya bilang siang tepuk dua kali ya. Kalau malam tepuk setengah ya. Oke, jadi contohnya pagi, siang, malam. Gitu ya. Jadi kasih contoh lagi pagi, siang, malam. Nah, gitu ya. Berarti artinya kalau ada yang tidak sesuai berarti masih belum fokus, belum konsentrasi. Oke? Kita mulai. Pagi, siang, malam. Pagi, siang, pagi, malam. Terima kasih ya. Semoga pelajaran kita hari ini dimudahkan, dilancarkan dan bermanfaat untuk kita semua. Silakan duduk kembali. Baik, sebelumnya saya mau mengaksen kalian. Afifatul Lutfiyah hadir. Anggi Marta Mauduna, Aulia Hani, Deca Cahyani, Dinil Amalia, Fani Munalisa, Faros Sauki Sidena, Ihsan Al-Hafiz, Jessica Adelia, Juwita Katrinada, Keila Putri, Laili Anissa Tunas, Muhammad Basuki, Muhammad Iqbal, Natasha Yuris, Nikita Krishna, Novelia, Putri Rasdiani, Ista Wulandari, Salsabila, Siska. Ada ya? Iya. Masih ingat dengan materi yang kemarin? Masih. Ya. Jadi kemarin kita membahas tentang analisis pasar ya. Ya. Jadi kalian menentukan target pasar yang kalian tentukan. Coba siapa yang masih ingat? Coba angkat tangan. Ya. Apa yang masih diingat? Target pasarnya siapa? Di restoran. Di restoran. Kenapa kok pilih restoran?
Karena kita bisa mensuplai sayur ke restoran. Restorannya. Karena di restoran itu Banyak makanan. banyak Ya. makanannya, jadi butuh banyak sayurnya. Iya. Ya. Yang lain, siapa targetnya? Ya, Langsung konsumen. langsung ke konsumen. Ya. Berarti yang dekat dengan lahannya ya. 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 Satu lagi Di supermarket. di supermarket. Kenapa supermarket? Karena orang kota lebih membeli sayuran di supermarket. Ya, jadi kalau di supermarket lebih terjaga ya, Iya. karena sudah bersih dan siap untuk dimasak ya. Iya. Baik, berarti kalian masih ingat pelajaran sebelumnya. Selanjutnya kita hari ini membahas tentang pemasaran digital ya. Ya. Di pemasaran digital sayuran ya. Ada yang pernah jualan suatu barang? Ya, apa contohnya? Jualan kerudung Jualan kerudung ya, boleh. lewat online. Lewat online. Gimana caranya? Ya, kerudungnya dicetak ke teman-teman. Di- Mungkin ada yang bagikan, ya? minat disuruh ke saya. Ada yang beli kira-kira? Ada. Alhamdulillah. Berarti sudah bisa untuk jualannya. Iya. Kita akan lanjutkan materi hari ini. Jadi pemasaran digital sayuran. Ada yang tahu itu sayuran apa di depan? Selada. Pernah makan semuanya ini? Pernah. Ada yang nggak suka sayur? Ada. Kenapa nggak suka sayur? Enak. Aneh. Ya. Biasanya yang sehat itu banyak yang tidak disukai ya. Ya. Jadi apa itu pemasaran digital? Adalah proses pemasaran atau promosi suatu brand, produk maupun jasa yang dilakukan melalui media digital dan terutama jaringan internet dalam kegiatannya. Jadi pemasaran yang menggunakan internet. Ya. Ada yang tidak pegang HP? Ada ya, yang dari pondok Iya. tidak boleh bawa HP-nya. Iya. Tapi kan tidak apa, selalu tahu kan informasinya. Informasi dan kalau pulang kan tetap menggunakan HP. HP itu perlu apa? Biar bisa koneksi Internet. internet ya. Di zaman sekarang hampir semua orang sudah pegang HP. ya, jadi yang paling efektif untuk melakukan pemasaran hari ini adalah dengan online. Kalian tahu, kalian sudah sering COD ya? Iya. Aplikasi apa biasanya? Shopee. Apa lagi? Lazada. Dan lain sebagainya. Itu pemasaran digital. Tujuannya apa? Jadi yang pertama adalah Menarik konsumen atau calon konsumen secara cepat. kadang kita mengetik sesuatu ya di Iya. HP, di Google kita mencari barang sesuatu, nanti yang kita cari itu akan muncul di ya waktu kita cari pasti muncul. Iya. Cuma setelah kita tutup, biasanya kita buka Instagram nanti ada sponsor lewat ya. Iya. Sponsor lewat sesuai dengan apa yang kita cari ya. Iya. Pernah merasa seperti itu? Pernah. Jadi pasti ada seperti itu ya. Jadi supaya kita cari barang HP semuanya. Nanti di Instagram kita, di TikTok kita muncul orang yang jualan HP. seperti itu. Jadi itu adalah cara untuk menarik konsumen secara cepat. Ya. Yang kedua, menjangkau konsumen yang lebih luas. Ini sudah pasti ya. Iya. Kalau kita posting satu kali bisa ditonton banyak kali ya. Jadi walaupun kita sudah postingnya lama, itu masih bisa dilihat sampai beberapa Ya, waktu ke depan.
Dan yang ketiga adalah memangkas Jalur jualan. jualan. Ya. Nah, selama ini yang kalian tahu, kalau jualan dari lahan kemana biasanya? Sebelumnya pasti ada namanya pedagang pengepul ya. Iya, namanya pengepul. Terus oleh pengepul dijual ke pasar. Berarti di pasar itu ada pedagang yang besar ya. Ada pedagang besar. Oleh pedagang besar akan dijual ke sebelum ada yang ke konsumen. Biasanya ada bapak-bapak sayur yang jual ke rumah itu apa namanya? Ya, kalau di sini namanya bajongan atau lijo ya. Itu namanya apa? Pengecer ya. Nah, baru terakhir ke konsumen. Ini kan ada rantainya ya. Rantainya lumayan panjang ya. Padahal sayur itu adalah makanan atau barang yang mudah rusak, ya, mudah busuk. Karena apa? Karena itu tanpa pengawet dan tanpa pengawet. Dia itu ada kalau semakin lama di luar akan mengeluarkan gas ya, jadi beroksidasi, lama-lama mengkerutnya. Ada yang lemas, ada yang busuk bahkan. Itu tergantung kondisi ya. Nah, setelah kalian tahu jalur seperti ini, jadi kalau dengan pemasaran digital nanti dari lahan atau dari petani bisa langsung ke konsumen ya. Jadi bisa memangkas jalur yang panjang ya. Sehingga sayur yang didapatkan nanti kira-kira gimana? Lebih fresh. Kita lanjutkan. Ini. Jadi pemasaran digital itu menggunakan yang namanya AI. Apa AI? Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Ada di mana kecerdasan buatan? Ada di HP ya. Biasanya keluar ya. Jadi apa manfaatnya untuk pemasaran digital bagi petani? Jadi yang pertama adalah mampu melacak perilaku konsumen ya. Jadi dari yang dicari tadi, kalian mencari sesuatu barang, itu akan ketemu perilaku konsumen itu seperti apa ya. Hari ini pinginnya apa, itu bisa tahu ya. Terus yang kedua, apa yang sedang trending ya. Kalau trending apa? Viral. Ya. Kalau di uploadan kita biasanya sudah FYP ya. Hanya yang nonton ya. Jadi biasanya yang trending itu yang digemari ya. Kalau sekarang makanan yang digemari apa? Banyak. Biasanya makanan pedas ya. Yang berbau apa? Korea gitu ya. Korea. Terus apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Ya. Tadi seperti kalian sebutkan bahwa konsumennya ada beberapa macam, bisa di restoran ya. Bisa di supermarket, bisa langsung ke konsumen. Jadi itu akan bisa tahu. Kadang supermarket tertentu minta jenis tertentu ya. Kadang bisa yang lainnya. Ini manfaat dari pemasaran digital. Untuk melakukan pemasaran digital itu perlu apa? Perlu konten ya, isinya yang mau dipasarkan itu apa ya? Jadi kan kita tidak bisa membuat gambar sayuran hanya di foto gitu. Kira-kira menarik atau tidak kalau seperti itu? Kurang menarik ya? Jadi perlu ada konten ya. Apa konten itu? Jadi strategi kan.
yang fokus dalam membuat dan mendistribusikan konten yang berharga, relevan, konsisten untuk menarik dan mendapatkan audiens. Ya, tujuan akhirnya adalah memberikan keuntungan bagi semua bisnis. ada yang tidak ingin untung kalau berusaha? Tidak ada yang ingin rugi kan ya? Ya. Makanya kita perlu apa? Belajar ya. Ya. Agar nantinya walaupun kita bekerja di suatu tempat, kita bisa memberikan kontribusi ya. Ya. Nah, konten marketing itu secara umum ada 4 ya. Yang pertama adalah konten informatif ya. Jadi informatif itu menampilkan Informasi Informasi produk. seperti namanya apa ya, siapa yang memproduksi, terus dijualnya di mana ya. Ya. Itu adalah konten informatif. Yang kedua, konten entertainment. Jadi tujuannya menghibur. Contohnya di sini kalau sayur bisa membuat konten apa? Yang bisa menarik. Jus biar diet gitu Pak. Eh, Kalau sayur sama buah-buahan. ya. Jadi mungkin nanti entertainmentnya jusnya itu dibuat video gitu ya, membuat jus ya. Itu konten entertainment. Atau bisa juga waktu panen bisa menarik pembeli. Caranya gimana? Diundang ke lahannya, suruh motong sendiri sayurannya. Kira-kira menarik tidak gitu? Jadi bisa potong sayur sendiri. Itu konten entertainment. Yang ketiga, konten edukatif, bertujuan memberikan informasi manfaat. Jadi di situ akan dijelaskan supaya sayuran wortel, vitamin apa yang terkandung di wortel? A. Ya, karena warnanya merah ya. Ya. Jadi nanti di kajian jelaskan manfaat wortel itu apa. Karena mengandung vitamin A maka akan apa? Menyehatkan apa? Mata. Nah, ya. Alhamdulillah kalian tidak ada yang pakai kacamata, jadi sehat katanya ya. Terus yang keempat, konten review. Nah, kalau konten review biasanya kalian sudah tahu ya. Ya. Kalau melihat mau beli suatu produk biasanya Lihat review dulu. lihat reviewnya dulu, bintangnya berapa ya. Kalau menjanjikan bintangnya 5 biasanya dibeli Ya. karena sudah yakin ya. Itu adalah konten review. Jadi setelah nanti petani itu bisa membuat konten dan upload di sosial media, maka manfaatnya yang bisa didapat adalah petani lebih dekat dengan Konsumen. sudah punya jalinan informasi ya. Jadi Ya. apa yang konsumen perlukan, petani bisa menyiapkan ya, memenuhi. Terus permintaan pasar terhadap sayur tertentu cepat Diidentifikasi. Dan yang ketiga, petani lebih karena apa? Bisa diatur sendiri karena pemasarannya langsung kepada Konsumen. Setelah tadi punya konten, kita perlu Media. medianya ya, Ya. untuk promosi. Nah, medianya bisa dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah situs web. Jadi kalian perlu situs ya. Apa contohnya situs web? Ya, kalau situs web yang jelas ada apanya? Depannya itu www gitu ya. Itu adalah situs web. Jadi kalian bisa membuat tulisan di situs webnya atau pakai mesin pencari. Apa mesin pencarinya? Google ya. Biasanya kalau pakai mesin pencari itu berbayar ya. Ya. Dan yang ketiga yang gratis ini ya. Tapi bisa gratis, bisa berbayar. Apa itu? Media sosial. Contohnya adalah Facebook, Instagram, dan TikTok. TikTok. Tidak usah saya tulis, kalian hafal sudah ya. Ya.
kita hari ini. Sebelum kalian ada tugas, bisa melihat video ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan disimak. Kembali di Intip Sukses. Apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan bahagia. Untuk video kali ini saya akan bahas mengenai bisnis sayuran online. Tapi sebelumnya, seperti biasa silakan like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel ini. Dan bagi yang sudah, saya ucapkan terima kasih. Semoga usaha Anda lancar dan berkah. Sebelum melakukan bisnis sayuran online, Anda perlu menentukan seperti apa Anda akan menjalankan bisnis. Karena bisnis sayuran itu sendiri cukup luas. Selain menjual, Anda juga bisa memproduksinya sendiri. Jenis sayuran itu sendiri ada banyak. Anda perlu mengetahui sayuran apa saja yang paling sering dibutuhkan orang untuk kebutuhan sehari-hari. Mungkin Anda sudah memutuskan akan melakukan bisnis sayuran online, namun belum punya ide melakukan apa. Berikut ada beberapa yang dapat menjadi inspirasi Anda. Yang pertama, bisnis sayuran potong dan bungkus. Ide bisnis sayuran online yang pertama yaitu menjual sayuran potong dan yang sudah dibungkus. Banyak orang sibuk yang menginginkan fasilitas hemat waktu. Tidak sedikit orang yang membeli sayuran yang sudah disortir dan dipotong untuk menghemat waktu mereka. Selain praktis bagi pembeli, Anda juga bisa menjualnya secara online. Anda dapat memulai bisnis pemotongan, pengepakan, dan penjualan sayuran secara online. Selain memotong, kemudian membungkusnya, Anda juga dapat mengepaknya berdasarkan resep masakan tertentu. Misalnya, Anda mengepaknya untuk membasuh, kemudian menyertakan bumbu siap saji di dalamnya. Anda bisa banyak berkreasi dengan bisnis ini. Kemudian yang kedua, bisnis jus sehat dan salad. Ide bisnis sayuran online lainnya yang dapat menjadi peluang yaitu menjual jus sehat dan salad. Untuk menjual jus sehat, mungkin Anda juga perlu dukungan buah-buahan sebagai bahan tambahan. Gaya hidup sehat dan meminum jus detox masih dilakukan oleh banyak orang. Salad juga menjadi salah satu pilihan untuk melakukan diet. Untuk menjual jus dan salad saat ini sudah bisa dilakukan secara online, meski biasanya penjual harus menetapkan batasan wilayah pengiriman. Hal ini karena buah dan sayuran yang sudah diolah rentan cepat busuk jika dikirim jarak jauh yang membutuhkan waktu lama. Yang ketiga, bisnis food powder organik. Ada pula bisnis sayuran online yang dapat dikirim secara jarak jauh sehingga Anda dapat memperluas pasar Anda. Bisnis tersebut yakni menjual food powder atau bumbu makanan. Food powder dari sayuran organik segar yang dikeringkan kini menjadi jawaban untuk bisnis online, terutama bisnis yang ingin mengirimkan produk buah sayuran hingga rempah-rempah tanpa menyebabkan kerusakan. Sayuran dikeringkan sebelum pengiriman, kemudian diproses menjadi bubuk. Tidak ada pembusukan dan berat pengiriman sangat kurang. Produk dapat dikirim dari mana saja dan kemana saja. Ini bisnis yang keempat, aplikasi mobile untuk sayuran. Jika Anda ingin selangkah lebih maju dengan bisnis sayuran online, Anda bisa membuat aplikasi mobile terkait sayuran. Tentunya Anda dan tim perlu memiliki pengetahuan dalam melakukan pengembangan aplikasi mobile. Anda dapat mengembangkan aplikasi yang memudahkan pelanggan memesan gula dan sayuran segar. Melalui aplikasi mobile, pelanggan dapat dengan santai duduk di rumah dan menunggu pesanan sayurannya datang. Yang kelima, platform delivery sayuran online. Ide bisnis sayuran online yang satu ini masih beririsan dengan pembuatan aplikasi mobile untuk sayuran. Ada perbedaan ketika menjual secara online dan memberikan jasa delivery. Jika menjualnya sendiri, berarti Anda mengurus sendiri stok persediaan sayuran atau bekerja sama dengan distributor tertentu. Saat Anda melakukan jasa delivery sayuran secara online, berarti Anda melakukan kerjasama dengan sejumlah toko dan distributor. Toko dan distributor tersebut disediakan etalase di aplikasi Anda untuk menggunakan dagangan sayur mereka. Adapun Anda menyediakan jasa delivery ketika pesanan datang ke salah satu toko. Itulah tadi informasi mengenai bisnis sayuran online. Semoga bermanfaat
Itu tadi adalah beberapa contoh cara ya menjual sayuran secara online. Yang pertama bisa kita buat sayur apa tadi? Sayur potong. Betul. Jadi sudah dibersihkan ya. Kita potong-potong. Nanti dijual di mana biasa kalau seperti itu? Supermarket. Yang kedua tadi jus buah ya. Dan salad. Itu salad biasanya campuran antara buah dan Sayur. Yang ketiga buat platform ya. Jadi kita buat aplikasi sendiri untuk menjual sayuran kita. Yang keempat Sayur kering. Sayur Apa? kering yang dibungkus. ya sayur dikeringkan. Itu untuk apa biasanya? Tambahan nutrisi gitu ya. Dan yang terakhir adalah bisnis pengiriman sayurnya. Itu adalah beberapa sayuran. Untuk membuat seperti itu kan perlu kontennya. Ada yang sudah bisa membuat konten? Insya Allah bisa. Bisa ya. Untuk yang belum bisa, kita bisa lihat tutorial ini ya. Assalamualaikum. Selamat pagi. Selalu semangat seperti pagi hari. Selamat datang di Jakarta Malaysia aja. Cek deh. Oke, sebelumnya
Lalu kita datang ke belajar, kemudian bertemu beberapa saat sampai muncul tulisan yang akan desain. Lalu akan ada komponen lagi yaitu desain telah tersimpan. Nah, ketika desain telah tersimpan, maka kita bisa aplikasikan di galeri kita. Nah, di sini aku di galeri kita. Nah, ini hasil galeri desain kita. Sampai video selanjutnya. Bye-bye. Tadi adalah tutorial membuat konten di Canva ya. Bagi yang sudah bisa nanti bisa membantu temannya ya. Jadi sama-sama nanti bisa membuatnya. Ada yang ditanyakan sampai ini? Tidak ada, cukup jelas. Ya. Nanti kita akan lebih mempelajari lebih lengkapnya setelah ada tugas ini ya. Baik, waktu kemarin kan sudah dibentuk kelompoknya. Jadi silakan kalian kembali ke kelompoknya, bisa duduk di belakang di meja diskusinya. Sudah duduk sesuai kelompoknya? Sudah. Kelompok 1 di mana? Sini. Ya. Kelompok 2? Mana kelompok 2? Ini kelompok 3 ya. Kelompok 4 ya. Bisa perhatikan dulu ya. Jadi ini adalah tugas yang perlu kalian kerjakan hari ini ya. Jadi yang pertama kalian menulis nama kelompok di situ ya. Terus kalian perlu menonton video yang ada linknya di situ ya. Bisa kira-kira menulis di situ? Bisa. Nah, itu kalian mengerjakan sesuai dengan petunjuk yang ada di LKPD. Baik, bisa dimulai dari sekarang. Iya. Nanti kalau ada yang tidak paham atau ada yang ingin ditanyakan, bisa angkat tangan ya. Iya. Tapi tidak dengan masa panen sekarang. Tak satu pun
pedagang atau pengepul yang membeli. Petani menduga karena bersamaan dengan musim panen raya petani setempat. Inilah contoh misalnya mengaku rugi puluhan juta rupiah, biaya bibit dan pemeliharaan yang sangat mahal. Bukan cuma 1-2 ratusan, bisa rugi ratusan setempat. Inilah Bobol misalnya mengaku rugi puluhan juta rupiah, biaya bibit dan pemeliharaan yang sangat mahal. ya bersamaan, jadi harganya Petani misalnya puluhan juta rupiah bibit dan biaya pemeliharaan yang sangat mahal. Sudah saatnya dipanen. Sayangnya, biasanya sebelum panen tiba, ada pengepul sayuran yang datang yang membelinya. Tapi tidak dengan masa panen sekarang. Tak satupun pedagang atau pengepul yang membeli. Petani menduga karena bersamaan dengan musim panen raya petani setempat. Inilah Bobol misalnya mengaku puluhan juta rupiah. Biaya bibit dan pemeliharaan yang sangat mahal. Ya, lihat videonya ya. Semuanya sudah lihat videonya ya? Jadi sekarang nomor 1 adalah masalah apa kira-kira? Tuliskan menurut kalian masalah yang ada di video itu apa ya? Kenapa itu bisa terjadi gitu ya? Pak, Ya? kesimpulan dari LKPD itu kesimpulan yang dari video apa kesimpulan dari Kesimpulan dari semuanya nanti ya. Jadi dari awal dulu dikerjakan terakhir ya. Petani sayur di Kabupaten Gianyar ini hanya pasrah mendapati hektaran tanaman sayurnya membusuk di tempat. Padahal seharusnya
Petani mengaku rugi puluhan juta rupiah untuk membeli bibit dan biaya pemeliharaan yang sangat mahal. Muhammad Sudarmika, Kompas Dewata. Itu ada berapa hektar yang semua yang sampai di bawah. Makanya ya, pohon kayak gerakan itu, yang perlu tanamnya berapa? Belum ada yang mau main ke sini. Khawatir pesanannya. Ya. Merugi pada bakal kita berkebun. Petani mengaku rugi puluhan juta rupiah untuk membeli bibit dan biaya pemeliharaan yang sangat mahal. Muhammad Sudarmika, Kompas Dewata. Janji bagi nanti. Panen. Sayangnya, biasanya sebelum panen tiba, ada pengukus sayuran Sebelum panen tiba, Sebelum menjelang panen, semua sayur sudah dipromosikan terlebih dahulu. sayur sudah dipromosikan terlebih dahulu. yang datang yang membelinya. Tapi tidak dengan masa panen sekarang. Tak satu pedagang atau pembeli yang membeli. Petani menduga karena bersamaan dengan musim panen raya padi setempat. Tinggal kalian menentukan siapa tahu. Ya. Ini maksudnya gimana? Kapan proyek ini dilaksanakan? Karena ini harus selesai hari ini, berarti hari ini ya. Ditulis tanggalnya. Tanggal 19 hari Rabu 11 September. Selesai itu. Ya, selesai. Hal terkait. Kita disuruh buat konten itu dulu apa? Konten yang Sayuran, ya. edit dulu gak sih? Iya. Kita bikin konten informatif aja. Informatif. Ya.
bisa dicari. Gambar sayurannya sudah ada. Ntar lagi ngambil itu. Bayar guys. Jadi yang bintang bayar gak sih? Coba. Enggak deh. Kan dibintangin tuh buat favorit gitu. Kalau yang pro bayar. Ini gak sih terus untuk nanti kita ganti tentang penjualan saya. Boleh. Ini gak pakai foto, tinggal diganti namanya. Iya. Berapa pohon kira-kira banyak itu? Yang dulu nanamnya berapa? Yang ditanamnya. Kalau yang di sana 100. Tapi belum ada dipanen juga semua. Enggak ya? Belum ada yang nawar ke sini. Khawatir busuk aja. Ya. Merugi pada bang kalau gitu berkebunnya. Tidak ada. Dibuat dulu kan. Baru terus. Ya. Jadi hari ini harus selesai itu ya? Ya. Makanya untuk jadwalnya ditulis hari ini ya? Ya. Selesai kan hari ini? Insya Allah. Maksudnya apa ya bisa ini? Apa mana itu? Ya. Ya. Nanti deh. Ini dibuat dulu untuk proyeknya. Bisa.
tugas kalian itu sudah paham buat apa? Kan Satu Iya. satu lembar poster gitu Iya. ya. Isinya apa yang menurut kalian bisa meningkatkan pemasaran. Ini kan sudah dijelaskan ada 4 macam konten ya. Konten apa aja tadi? Edukasi, sama entertainment, sama konten review. review ya. Silakan kalian pilih ya. Kalau bisa tiap kelompok berbeda ada. bukan informasi kan ya kan informatif review kan review lah ini enak apa enggak gitu. Iya kayaknya informatif kan harus dikasih keterangan gitu kayak ini mengandung gini gitu iya dia ganti Gimana? Membuat konten apa kalian? Konten informatif iya kayak gitu tapi ya Kelompok ini membuat konten apa? iya kayak gitu Ini konten apa? iya biasanya ini makanan apa gitu makanan masalah di sini ada keterangan di sini jusnya iya ada keterangan di sini Itu ada sih bukan IG saya itu ada itu tuh di atas hapus dia hapus iya apa ini mau nganu apa mau naruh ganti iya hapus biasanya ada ini mau double iya tempel keluar gambar iya gitu tuh kan Kalau jadi konten review itu berarti cari yang review gitu ya Pak? Review sudah. Dan katanya informatif. Iya. Informatif aja. Iya. Jadi kalau informatif apa tadi? Harus ada namanya, ya. Nama penjual gitu. iya judan lah gitu judan ya udah
Iya, ada yang diganti. Manfaat salah dari mematikan itu ada menurunkan berat badan. Iya, berarti tidak usah bilang itu. Berarti ini bisa meningkatkan sirkulasi darah. Sirkulasi darah berarti melancarkan kan? Iya. Peredaran darahnya itu. Ada yang meningkatkan ya? Iku duduk iku lain, melancarkan peredaran darah wes. Nanti ada lagi ini mengontrol badan. Iya, beda kan itu. Mengontrol. Meningkatkan imun tubuh. Meningkatkan sistem imun tubuh. Meningkatkan imun aja. Imun kan memang udah tubuh tidak apa seperti dalam gitu. Imun. Imunisasi. Lainnya betul ini. Ini kan imunitas. Menjaga kesehatan mental. Konsentrasi aja, kalau menjaga kan bisa juga meningkatkan. Kita batasi 10 menit lagi ya. Ya. Udah mulai buat konten ya. Udah kesulitan. Terus diproduksi sebenarnya. Bisa ditemukan di Google itu. Ya. Udah? Yuk. Tahu kan? Terus sayur sih. Ada juga di toko. Nah, nanti ada orang salah satu dari kandidat di reviewnya ada kan Sama video itu. jadi kan tadi mulai dari permasalahan sampai selesai itu apa kesimpulannya. Edukatif ya. Jadi konteksnya dijelaskan letaknya ya. Ada inspirasi. Ini ya. Iya, sangat bagus ya.
Panjang menjalani ada di ini buat orang satu konten yang bisa membantu meneruskan. Iya, ini kan Fani. Ada telurnya. Gak apa-apa deh, itu ada telur tapi kan Fani itu meningkatkan itu kan emang Protein. protein kan. Harganya berapa kira-kira? 15.000. Iya, murah. Iya, Udah mau diskon 5.000. iya. Anu gini aja 50 diskon. 25. Sesakin 50. Iya, diskon 5.000 pas buka. Iya. Apa ya? Link HP nih deh. Lupa. Udah usah kan ini udah tertera deh. Anu link HP ini. 20.000. Diskon 50%. 50%. Diskon. Pertama. Dia ini diskon. Untuk pembeli pertama. Enggak. Pelanggan pertama. Diskon 50% untuk pertama. Gak bisa. Terlalu bisa. Yang lain di atas ini. Coba aku ngedit. Oke. Ini kan cegah gitu. Bukan anunya, apanya tuh yang cari di Google-nya itu yang susah. Filenya. Mana pakai? Tulislah beberapa hal terkait pemasaran digital sayuran yang ada pada konten yang paling dilakukan. Hal terkait. Ini dan Iya. ini video guys. Foto atau gambar. Bukan. Yang video. Kenapa konten saya? Bukan. Hal yang terkait gitu loh di pemasarannya itu apa? Iya, kayak begini nanti. Aku susah nih mau pilih apa? Ada. Tidak aku coba langsung. Bacanya guys. Bacanya keren. Salad, gue salad deh. Pembuatan situs web, iya deh. Karena ada situs web. Enggak, ini hal yang terkait. Terlalu. Pemasaran media. Iya. Berarti yang tadi itu. Berarti linknya Taruh. Iya, taruh di sini. biar begini biar tahu.
produknya. Pemasaran media sosial, iya kan? Kita buatkan situs web dikit. Situs web ada ya? Apa? Sama. Pemasaran media sosial. Pemasaran media sosial. Pemasaran konten. Gue lalu itu aja. Tidak diperkecil. DLL. Gitu aja dari bapak. Gitu aja deh bang. Iya. Gede. Jangan jangan di sini nanti dikasih tulisan. Iya. Tapi harus ada IG-nya. Ditulis IG asalnya. IG sangat. Salad sayur. Catur kan. Sudah. Menu favoritnya ya Pauja SRH anehnya IG-nya di sini ada ini IG-nya jangan jadi itu ganti apa IG ini nomor berapa 4 ini salad sehat nih belum pak Tinggal dikirim ke dituliskan isinya konten.
Kirim di grup. Ya, kirim di grup apa di dalam aja? Ya, nanti di sini ditulis sudah dikirim. Oke, sudah semua ya? Ya. Baik, kembali ke tempat duduknya masing-masing. Sudah semua ya? Tadi ada kelompok, kita lihat ada yang bikin konten edukatif, informatif, semuanya lengkap ya, ada 4 konten. Jadi untuk yang pertama, nanti saya minta maju dulu untuk konten yang entertain ya, bisa maju ke depan ya. Bawa KPD-nya ya. Terus gambarnya bisa ditunjukkan di HP-nya. Maju depan. Kelompok berapa? 1 ya? Ya. Baik, semuanya maju kelompok 1. Ya. Kelompok 1. Di situ dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami membuat konten entertainment seperti ini bagi permasalahan petani yang tadi yang sayurannya tidak laku. Dia bisa membuat konten seperti memanen sayuran sendiri. Jadi ini akan menarik warga sekitar atau orang-orang kota yang tidak pernah memanen sayuran
konten entertainnya. Ya. Ada apa aja isinya di dalamnya kontennya? Itu ada apa aja di situ? Ada harga, ada? Iya, ada harga. Ada alamatnya? Ada. Terus kapan dilaksanakan adanya? Iya, ada. Tanggal 15 September. Jadi nanti kalau konten entertainment seperti itu ya? Ya. Diajarkan. Itu kan hal yang menarik, berarti baru kan? Iya. Jadi itu. Ada kesulitan buat kontennya? Ada lumayan sulit untuk karena tidak terbiasa mengedit, jadi sulit. Terima kasih. Silahkan duduk. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya konten edukatif. Ya. Lanjut. Semuanya. Dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gambarnya ada. Gambarnya di. Di sini saya membuat konten edukatif tentang brokoli. Jadi konten ini berisi tentang pengertian brokoli dan manfaat brokoli. Apa manfaat brokoli? Bermanfaat untuk mengontrol gula darah. Jadi makanan yang sehat ya? Ya. Jadi intinya kalau konten edukatif memberikan kelebihan dari produk tersebut. Ada brokoli, ada apa lagi di situ? Ada yang jual kira-kira? Ada. Toko apa di situ? Toko baru. Toko barokah. Ada yang nomor dihubungi ya? Ada kesulitan? Ada kesulitannya di internet. Oh, di internetnya ya. Bisa ditutup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok yang informatif. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami membuat konten informatif tentang pemasaran digital sayuran yang diolah menjadi salad sayur. Di sini kontennya seperti ini. Bisa dilihat. Isi kontennya apa kira-kira? Tentang menu favorit salad sayur. Salad sayur. Ada harga ya? Ada. Ada yang jual? Ada. Informasi tentang produk itu ada di mana cara mendapatkannya ada di situ semua ya? Iya. Ada kesulitan buat konten ini? Sedikit ada karena tadi enggak filenya. Oh enggak filenya. Oke. Lain-lain ada kesulitan? Tidak ada. Jadi paham untuk buat konten selanjutnya ya? Iya, paham. Bisa ditutup. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
lihat ya. Ya. Itu review apa? Review tempat atau review sayur? Review toko ya? Ya. Review toko sayuran. Jadi ada isinya apa aja itu? Nama toko ada? Ada. Ada. Terus ada berapa orang yang kasih review di situ? 3. Ya. Reviewnya positif atau negatif? Positif ya. Kira-kira semuanya suka berbelanja di situ. Ada kesulitan selama buat konten? Ada. Apa kesulitannya? Kata-kata aja. Oke. Tapi bisa ya untuk buat konten selanjutnya? Bisa. Bisa ditutup. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih semuanya. Saya rasa untuk pembelajaran hari ini kalian sudah paham dan mengerti ya? Ya. Terima kasih telah berjuang, semangat untuk hari ini. Ya. Kita berikan aplaus untuk kita semua. Terima kasih. Jadi intinya hari ini kita membuat konten ya, Ya. dan pemasaran. Intinya agar membantu petani supaya lebih kreatif. Intinya nanti petaninya bisa lebih sejahtera. Ya. Ya. Jadi kita awali tadi kalau dari pembelajaran sebelumnya kita perlu analisis pasar. Ya. Ya. Jadi kita tentukan siapa target kita. Nah, setelah kita tahu target, kita membuat konten. Ya. Akhirnya konten itu akan di mana? Disebarkan ya. Di sosial media. Yang paling mudah memang di sosial media. Jadi apa yang dipelajari hari ini? Ada yang Cara mirip tanpa dan aku menambah itu. Tentang pemasaran. tentang pemasarannya, untuk pemasaran pertanian. Jadi tahu ada berapa konten tadi? Ada Ada 4. Apa aja? review, edukatif, informatif, sama entertainment. Oke, dia sudah paham semua. Baik. Nah, waktunya sudah habis ya. Ya. Kita akhiri dulu sampai di sini. Semoga apa yang kita laksanakan pada hari ini bermanfaat ya. Kita tutup dengan berdoa. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk LKPD-nya bisa dikumpulkan ya. Sama itu Pak, materi kelompok ada Pak. Iya, kelompok. Jumpa di pertemuan selanjutnya ya. Ya.